kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai sindrom Proteus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Regan Rizkullah. Nama saya Ahmad Rinza. Saya Cynthia Hayatisa. Saya Titin Aulia. Sindrom Proteus adalah kondisi genetik langka yang menyebabkan pertumbuhan berlebihan pada tulang, kulit, organ, atau jaringan. Penyakit ini biasanya menyebabkan tubuh menjadi tidak proporsional. Pertumbuhan berlebihan biasanya disebut dengan asimetris, yang dimana mempengaruhi sisi kiri dan sisi kanan tubuh secara berbeda. Selanjutnya ada pun ciri atau karakteristik dari sindrom Proteus. Yang pertama, pertumbuhan berlebih pada tulang, kulit, dan jaringan lunak yang terjadi secara tidak simetris. Yang kedua, pembesaran pada jari tangan, jari kaki, pada lengan, kaki, bagian wajah, dan beberapa bagian tubuh tertentu. Yang ketiga, perubahan pada kulit seperti terdapat benjolan, penebalan, lipatan berlebih, dan permukaan kulit yang kasar. Yang keempat, munculnya bercak kemerahan atau keunguan yang diakibatkan karena kelainan pembuluh darah. Yang kelima, bentuk tulang atau sendi yang tidak simetris atau tidak normal. Yang keenam, nyeri pada bagian sendi atau keterbatasan bergerak. Yang ketujuh, terjadinya perubahan postur tubuh atau terdapat perubahan pada postur tubuh. Dan yang terakhir, perbedaan panjang atau ukuran bagian tubuh yang di sisi kanan dan sisi kiri. Proses dan mekanisme pada sindrom Proteus diawali dengan gen threonine kinase 1 yang mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel. Mutasi tersebut mengaktifkan jalur threonine kinase yang mengirimkan sinyal pada tubuh dengan konstan. Ini menyebabkan pertumbuhan sel menjadi abnormal. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan berlebihan secara tidak merata pada tulang, kulit, jaringan, dan pembuluh darah. Ini memang tidak terlihat saat lahir, namun akan berkembang seiring berjalannya waktu. Pertumbuhan berlebihan secara cepat akan menimbulkan masalah baru, yaitu skoliosis, malformasi pembuluh darah, dan resiko tinggi trombosi vena yang berpotensi menyebabkan emboli paru. Tidak ada pengobatan khusus pada sindrom ini, sehingga penanganannya hanya pada pemotongan jaringan yang berlebihan, terapi fisik, dan pemantauan malformasi pembuluh darah. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu tentang kemungkinan jenis mutasi atau mutagen. Yang pertama, mutagen fisika meliputi radiasi seperti sinar ultraviolet atau UV, dan sinar X dan sinar gamma yang dapat merusak struktur DNA. Yang kedua, mutagen kimia berupa zat tertentu seperti asap rokok, pestisida, dan logam berat dan bahan kimia industri yang dapat mengubah susunan basa DNA atau mengganggu proses replikasi. Yang ketiga, mutagen biologi berasal dari makhluk hidup seperti virus dan bakteri tersebut yang dapat menyisipkan materi genetiknya ke dalam DNA inang. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan refleksi. Apakah semua jenis mutasi berdampak merugikan bagi makhluk hidup? Jawabannya tidak semua mutasi berdampak merugikan bagi makhluk hidup. Mutasi dapat bersifat merugikan, netral, ataupun menguntungkan. Itu tergantung pada dampaknya terhadap fungsi gen dan organisme. Ada mutasi yang dapat menyebabkan penyakit, tetapi ada juga mutasi yang tidak menimbulkan perubahan berarti, atau justru membantu makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana kamu dapat menerapkan pengetahuan tentang mutasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang kesehatan dan lingkungan? Jadi jawabannya, cara menerapkan pengetahuan tentang mutasi dalam kehidupan sehari-hari di bidang kesehatan, pemahaman mutasi dapat membantu mendeteksi lebih dini penyakit genetik, pengembangan mutasi, serta pencegahan penyakit melalui konseling genetik dan gaya hidup sehat untuk mengurangi resiko mutasi akibat faktor lingkungan seperti radiasi atau zat kimia. Dalam bidang lingkungan, pengetahuan mutasi digunakan dalam pemeliharaan tanaman untuk menghasilkan varietas unggul yang lebih tahan hama atau perubahan iklim.
Dengan demikian, pemahaman media dapat dimanfaatkan secara positif untuk menjaga kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.